Bisa, bisa, bisa banget. Jadi memang kalau gue mikirnya tuh ada dua sisi ya. Satu itu yang energi alternatif sama yang smart home. Nah itu tuh idealnya tuh itu terintegrasi idealnya. Terintegrasi ya. Iya betul. Gue sendiri udah ngoprek-ngoprek itu baterai ada lithium ion gitu semua. Jadi gue di kantor UPS itu kan pakai baterainya kayak aki gitu kan. Yes. Ternyata UPS itu akinya udah mati kan, dicolek. Ya udah gue ganti pakai lithium ion itu, lithium ion polimer LiFePO 4 diganti dan bagus memang gitu. Jadi gue sih memang kepikirnya ke sana gitu. Hanya kalau solar panel alternatif energi itu memang gue belum pernah hands on, itu aja. Ya kan itu sekarang lagi jadi concernnya Ridwan Kamil juga tuh Mas, salah satu yang lagi jadi concernnya dia. Kemarin kan baru peresmian pabrik di Sukabumi kalau nggak salah yang dirubah, dia pakai energi terbarukannya pakai panel surya itu di atasnya. Untuk menghemat apa namanya listrik yang menggunakan minyak. Di Karawang kan lagi dibangun pabrik litium itu kan? Iya. Baterai litiumnya Hyundai. Betul, karena memang kedepannya kan akan pakai kendaraan mobil listrik gitu kan ya. Udah gitu solar panel, kebutuhan baterai itu tinggi banget, jadi akan ke sana gitu. Mungkin bagus kita juga harus iya, yang lampu taman itu coba dianalisa, diakses gimana kalau pakai solar panel sama lampu LED. Jadi nanti paling enggak untuk yang di taman, karena kalau yang di taman itu ya lampu di jalan, kadang kita agak ribetnya ini mau nyambung ke listriknya siapa gitu kan, ke rumah yang mana nih listriknya. Nah kalau bisa pakai itu bagus juga. Sama itu kalau aku menariknya untuk pagar yang depan itu Mas, pagar yang masuk ke 4 rumah itu pagar klaster lah ya. Itu kalau bisa dibikin otomatis dan pembangkitnya pakai panel surya, ya udah tuh bisa karena bisa dinikmati empat-empatnya kan. Ya boleh dia betul. Turun. Kalau mengenai pagar itu sendiri. Kuat nggak cuman kalau mengenai pagar sebenarnya itu menarik banget. Itu tantangannya ada beberapa hal. Yang pertama adalah dia butuh listrik agak gede kayaknya untuk karena kan pagar itu berat ya. Dia butuh listrik. Terus maintenance-nya khawatirnya si motornya ada isu. Berikutnya yang lebih penting keamanan. Takutnya kejepit. Ada anak kecil kejepit. Nah itu yang gue mesti research dulu. Harusnya ada, tapi kalau ada beli jadi biasanya memang cukup mahal, tapi gue bisa research nanti. Karena faktor itu semua kalau aman, bagus banget pakai itu. Gitu. Nanti gue coba research lah. Gitu. Oke. Keren. Menarik. Jadi mungkin nanti kita bikin by stage gitu kali ya saya. Misalnya stage 1 ya RFID kunci sama lampu gitu misalnya ya. Nanti lo lebih paham lah. Gitu. Sip. Terus nanti lo cari alokasi budgetnya di budget itu kira-kira budget apa aja yang bisa dimasukkan di situ ya. Jadi nanti kita drivernya lebih ke budget. Jadi kalau misalnya kita punya alokasi per rumah 10 juta, 20 juta bisa dapat apa gitu. Kalau budgetnya bisa apa gitu ya. Betul banget. Oke, jadi kalau gitu mungkin kita bisa bahas itu kali ya, konsep-konsep kerjasama gitu kali ya sekarang ya. Silakan. Coba lo yang sharing Oke. Orang hukum lah. Kasih dulu Bang. Kasih hostnya dulu. Ntar lo. Di mana caranya lupa lagi. Oke, ini more make host. Partisipan. Udah. Oke, udah kelihatan ya? Kelihatan. Nah, ini beberapa poinnya nih, Mas. Beberapa poin kerjasama yang nantinya mungkin awalnya kita tuangkan dulu. Kalau di perdata umumnya kan bentuknya MOU dulu ya. MOU, terus nanti MOU-nya itu menjadi dasar, menjadi landasan untuk dibuatkan perjanjian kerjasamanya. Nah, ini kerjasamanya antara kita, internal kita, Mas Arsyad, Mbak Sari, sebagai pemilik tanah, dengan aku dan Mas Albak sebagai pengelola ya nantinya bahasanya. Mungkin langsung masuk ke draft MOU-nya ya. Nah, ini kan pembukaannya standar ya, Mas.
format standar yang pada hari ini aku bikinnya kemarin merujuk pada pertemuan kita yang mau dilakukan hari ini tadi. Ya. Oke. Tanggal 24 September jam 10 dilaksanakan pertemuan secara daring atau online menggunakan media aplikasi Zoom Meeting antara kita, Mas Ari, Mas Bab, sama Mas Arsyad ya. Arsya. Ini Mas, benar. Nggak pakai D. Nggak pakai D. Oh, Tanpa D. Arsya. Iya. Nanti jadi Mbak BCL, Mbak Sari. Itu kami tanggal 23, bukan 24. Oh ya, sorry. Tanggal 23 September. Nah, ini kenapa aku bikin konsep gini, biar nanti kalau kita tuangkan di PKS-nya, udah tinggal copy paste dan perbaikan sedikit aja, Mas. Tapi formatnya sudah seperti ini, kan. Sip. Ini terkait tentang kerjasama jual beli dan pembangunan rumah. Nah, kenapa judulnya ini ada dua objek perjanjian ya berarti ya? Karena kan kemarin sepintas aku dijelaskan sama Mas Alba, nantinya kan rencananya bisa kita akan pecah antara jual beli tanahnya dengan proses pembangunan rumahnya. Gitu. Makanya ini di judulnya ada dua objek perjanjian. Terus langsung masuk ke poin-poin MOU-nya. Yang pertama, kerjasama ini dilaksanakan dengan itikat baik dan dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari masing-masing pihak atau pihak manapun. Setuju. Gitu. Betul ya? Betul? Oke, kemudian yang kedua, kerjasama ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan syariat Islam. Nah, untuk poin yang kedua ini, kenapa yang disebutkan pertama ketentuan perundang-undangannya? Karena perikatan antara orang dengan orang yang nantinya dibahasakan sebagai kerjasama itu kan diaturnya di perdata umumnya dulu, Mas. Iya. Gitu, supaya mengikuti aturan hukum yang berlaku yang ada di Indonesia. Kemudian baru nanti kan kita merujuknya ke syariat Islamnya ya, itu yang syirkahnya itu tadi. Nah, kemudian di poin yang ketiga, ini proses jual belinya, Mas. Jadi dari objek perjanjian yang pertamanya, proses jual beli direncanakan sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan. Nah, baru untuk objek yang diperjanjikan, kita merujuk ke syariat Islamnya. Karena nanti proses jual belinya, kita kan tidak menggunakan sistem bank konvensional. Yang kita mau pakai kan sistem syariah. Baru nanti kita merujuk lagi ke peraturan perundang-undangannya, seperti undang-undang agrarianya, tentang kenotariatannya, dan segala macamnya. Terus di poin yang keempat, ini tentang pembangunannya. Jadi objek perjanjian yang kedua akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kalau proses pembangunannya ini kan memang pure hanya merefer ke peraturan-peraturan pendukung seperti nanti ada Perda, ada putusan Mahkamah Agung dan lain-lainnya lah, supaya kita tidak bertentangan dengan itu. Nih, kemudian masuk ke subjek hukumnya, bab subjek hukum terkait dengan kedudukan dari masing-masing pihak telah disepakati sebagai berikut. Nah, ini tinggal diskusinya kita. Kalau ini kan aku bikinnya Mbak Sari dan Mas Arsya selaku pemilik tanah dan yang tanah yang dimiliki sama Mas Arsya dan Mbak Sari ini kan nantinya bisa dikonversi sebagai modal yang ikut diinvestasikan dalam proyek ini ya. Ya. Betul sekali. Gitu, Mas. Betul. Halo? Ya. Ya. Lo ke freeze. Kemudian di poinnya ada posisi Mas Alba selaku pemilik modal dan pengelola. Halo? Ya, bagus. Sudah jalan? Aduh, internetnya unstable. Iya, internetnya. Udah normal? Normal. Oke. Beneran. Oke, lanjut ya. Sip. Berarti di poin B ini ada penjelasan tentang kedudukannya Mas Alba selaku pemilik modal dan pengelola. Yang C ada posisi aku sebagai pengelola yang nantinya mengelola proses jual beli sampai pembangunan rumah. Mungkin yang Alba dan Eno digabung aja loh, karena di sistem syirkah itu nggak bisa pemilik modal dan pengelola nggak bisa ketemu sama pengelola murni.
Oke. Jadi either digabung atau lu harus store modal juga. Misalnya lu store modal berapa juta gitu. Jadi lu sebagai pengelola dan pemodal juga jadinya, bukan pengelola doang. Ya, karena ini kan nanti konsepnya gini. Tadi kan lu jelaskan di awal, nanti kan kita akan melebur jadi satu badan, jadi satu pihak ketika kita harus berhadapan dengan calon pembeli yang akan membeli rumahnya. Jadi nanti konteks di dalam jual belinya hanya ada dua pihak, jatuhnya perorangan Mas Arsyad dan Mbak Sari. Antara kita yang dibahasakan sebagai pemilik tanah dan bangunan akan menjual kepada calon pembeli. Beda dengan developer. Kalau developer kan itu secara tidak langsung pihaknya ada 3 ya. Developernya sendiri, terus ada kontraktornya, baru ada calon pembelinya. Gitu. Kalau kita kan nanti ada kontraktor dan pemilik tanah ini satu. Gitu. Jadi satu pihak. Tapi kan nanti dia nggak usah gitu. Oke, ada lagi yang mau ditambahin di bab subjek hukum? So far sih udah clear. So far oke. Atau ini berarti kalau dari yang itu berarti Albak satu sebagai pemilik modal dan Albak lagi sama Weno sebagai pengelola gitu. Iya, atau Albak dan Wenonya nanti digabung. Jadi ini nanti gabungan sirkuit. Iya. Selesai. Iya. Bisa. Nah, gini. Bisa gitu. Ya, nah digituin aja, no. Iya, gitu. Nah, gini kan. Gitu aja. Jadi nanti pengelola itu tanggung jawabnya tetap di aku, bukan di kamu. Kalau gini kan seolah-olah nanti apa-apa dengan pengelola tanggung jawabnya di dirimu kan? Ya. Clear. Oke, sepakat? Mantap. Ya. Oke, ini lanjut ke objek hukum. Objek hukum ini adalah lokasi bangunannya, Mas. Lokasi tanahnya, lokasi nanti bangunannya akan dibangun. Nah, di poin nomor 6, ini lokasi tanah yang akan dibangun beralamat di Jalan Angka 3 atas. Nomornya nih aku belum tahu. Nomor persisnya berapa ya, Mas? Mas Arsyad? Nggak tahu. Kita juga belum tahu nomor berapa. Nanti lihat aja di sertifikat, no. Sertifikatnya nanti dikirim lah buat. Oh ya, atau merujuk nanti ke sertifikatnya. Nah, makanya ini sebagai tercantum dalam sertifikat kepemilikan tanah nomor bla 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 gitu ya. Tanggal berapa gitu. Oke, terus nanti di poin nomor 7 ini terkait dengan luasnya. Luas tanah yang akan dijual belikan dan dibangun adalah sebesar kemarin 300 ini benar ya 350 meter persegi. Ya nanti cek aja di sertifikat dan lo ukur ulang lagi. Kan di sertifikat. Ya, betul. Ya. Sertifikasi berarti 340. Oh ya. Kalau dari sertifikat ya. Terus ini tadi ada poin tambahan ya, Mbak Sari ya. Sertifikat terbagi betul. Menjadi 2 ya. Iya. Oke. Nah, ini nanti aku tambahin juga untuk jadi poin di perjanjian kita. Ya. Oke. Kemudian nomor 9, para pihak sepakat untuk menggunakan. Nah, kemarin ini terkait nama Nangkasari Residen. Aku kan pas sebelumnya Zoom sama Mas Albak ngobrol-ngobrol namanya apa ya gitu kan. Terus ketemulah Nangkasari Residen. Aku nggak tahu ini sudah diinformasikan ke Mbak Sari sama Mas Arsyad atau belum. Kalau sudah apakah sepakat sama ini atau enggak gitu. Ada alternatif apa lagi? Aman ya? Aman, sepakat. Oke, ini terkait ini bab objek hukum. Mau nangka Arsya nggak enak kan? Nangka Arsya nggak enak. Nah, terus saya paparan banget ya. Ya bagus. Nyambung aja. Nyambung. Oke, terus selanjutnya masuk di bab hak dan kewajiban. Nah, ini di poin pertama penjelasannya ke pemilik tanah dulu. Ada 3 poin. Jadi yang pertama, Mbak Sari selaku Mas dan Mas Arsya ya, selaku pemilik tanah menyatakan bahwa tanah sebagaimana dimaksud merupakan milik pribadi yang dibuktikan oleh sertifikat. Merujuk lagi ke sertifikatnya. Betul ya Mas ya, Mbak Sari? Betul. Kemudian di poin nomor 2,
penjelasan tentang objek hukum atau tanah dimaksud dinyatakan tidak menjadi atau tidak sedang menjadi objek jaminan ataupun agunan kepada pihak lain. Jadi ini memastikan bahwa sertifikat yang keabsahan legalitas kepemilikan tanahnya aman gitu. Betul. Nah, terus di poin nomor 3, Mbak Sari selaku pemilik tanah bersedia untuk memberikan kuasanya atas kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud kepada Mas Albak dan saya selaku pengelola untuk melaksanakan proses jual beli dan pembangunannya. Nah, jadi nanti kita memang butuh surat kuasa dari pemilik tanah karena kita bicaranya perorangan, Mbak, dan nanti kita ada di satu pihak yang sama. Jadi peralihan kewenangannya itu diberikan melalui surat kuasa dari Mbak Sari ke kami, ke kita. Ya. Kalau yang di sertifikat atas namanya Mbak Sari atau Mas Arsya? Saya dua-duanya. Oh, Mbak Sari ya. Berarti nanti surat kuasanya dari Mbak Sari ke Mas Albak dan aku gitu. Ya. Terus di poin nomor 13. Itu ini itu nanti itu kuasanya kuasa menjual kan ya berarti ya. Jadi biar dirimu nanti nggak harus Mbak Sari terus yang ngadepin customer gitu. Gimana caranya, No? Itu nanti bisa dipecah, Mas. Jadi pertama kita bikin surat kuasa umumnya dulu. Ibaratnya kalau di perusahaannya ada kontrak payungnya dulu, nah nanti dibikinkan lagi turunannya surat kuasa khusus yang lebih spesifik, yang lebih detail nanti untuk hal apa aja, misalnya jual beli, pemecahan sertifikat, terus transaksi keuangannya. Itu harus ke notaris atau gimana? Pada dasarnya enggak, pada dasarnya tidak harus ke notaris. Tapi kalau nanti kita ada menggunakan notaris, baiknya dibuatkan langsung di notarisnya juga nggak apa-apa. Tapi enggak pakai. Ya, aku masih bikin budgetingnya aja. Jadi maksudku kalau kebanyakan surat yang ke notaris berarti lumayan juga nanti kita sedekah ke notarisnya kan. Nanti kalau bisa ya lo pikirin lah caranya gimana supaya lebih efisien. Kalau aku dulu cuman ini kuasa menjual. Jadi kuasa menjual ke notaris 1 juta kan biayanya. Ya. Itu bisa dipakai untuk menjual kuasanya. Tapi di situ disebutkan pemilik tanah bisa mencabut suatu waktu. Jadi kuasa menjual itu kan sebenarnya ketika pemilik tanah nanti menyatakan habis kuasanya ya sudah habis. Ya bisa. Yang nanti ya. Gimana Sat? Kalau nggak di depan nambahin sedikit. Sebenarnya nanti bisa perjanjiannya kan antara kita, terus perjanjiannya pakai materai. Nah nanti kalau misalnya mau dibawa ke notaris, semua perjanjian kita itu dicatatkan aja, tapi nggak dibuat sama notaris gitu, dicatatkan. Itu untuk menekan budget itu juga bisa sih. Yang aku tahu sih begitu, benar nggak Weno? Betul. Jadi nanti gini, kalau bentuknya surat kuasa atau perjanjian dan segala macam di luar akte itu kan nanti hanya di aja. Jadi ibaratnya materainya itu notaris gitu. Materainya Oke. Jadi tetap kita yang bikin bisa. Terus baru kalau mau dicatatkan diikutkan ke notaris pada saat nanti kita proses pecah sertifikat, bikin AJB, bikin PPJB dan lain itu bisa dijadikan dokumen pendukung. Betul. Gitu. Oke. Ada lagi? Lanjut. Tambahannya gini. Nanti di surat kuasa khusus itu kan bisa lebih spesifik ya. Hal apa yang akan dikuasakan. Karena ini kan selain jual belinya ada proses pembangunannya. Jadi aku antisipasi tuh gini, kalau ada kendala-kendala dari orang-orang yang tidak diharapkan lah, misal ada LSM atau dari preman-preman lah kasarannya gitu. Kalau dia mau masuk punya surat kuasa khusus yang memberikan kuasa atas itu bisa maju sendiri tanpa harus Mbak Sari dan Mas Arsya yang ketemu mereka. Iya, betul. Itu tolong antisipasi. Terima kasih. Oke. Karena biasanya kan betul. Berarti nanti paling enggak ini nanti mungkin minta tolong Mbak Sari ngenalin ke Pak RT kali ya. Kulo nuwun lah misalnya Mbak Sari nelpon ke Pak RT. Nanti kulo nuwun aja. Adekku mau ini kasaran aja begitulah nanti bahasanya apa gitu ya. Ya. Betul. Pak RT-nya sendiri apa? Ya, Pak RT-nya sendiri juga spesifik gitu. Jadi memang
memang perlu dititipin sih gitu kayaknya. Kayaknya ya, Kayaknya. yang kita tahu sepertinya gitu. Ya lo pakai cara halus aja dulu lah, kalau nggak bisa nanti lo sikat aja, no. Iya, jadi aku butuh ini aja, pengantar aja dari Mbak Sari. Ya, Nanti setelah itu kalau udah maju ke RT-nya untuk kenalan dan segala macam turun kan. Nah, nanti dinamika di lapangannya bisa dimainkan. Aduh, internetnya. Halo? Ya, agak putus-putus. Putus-putus. Tapi udah. agak putus-putus tapi beneran. Halo. Masuk nggak? Koneksinya unstable nih. Iya. Iya, Masuk ya? masuk. Dah. Oke, terus selanjutnya masuk di poinnya Mas Albak tadi ya, nomor 13. Selaku pemilik modal bersedia untuk memberikan sejumlah uang yang telah disepakati untuk kepentingan jual beli tanah sebagaimana dimaksud. Ini kan Ya. kemarin ada mungkin pertemuan-pertemuan sebelum ini belum hadir antara Mas Albak sama Mbak Sari, mungkin udah ada kesepakatan tertentu. Nah, nanti ini bisa dituangkan juga di sini. Terus selanjutnya bersedia untuk pembangunan. Ini klausul jual belinya. Kemudian di poin 14 ada klausul tentang pembangunan rumahnya sendiri. Itu. Nah, nanti berarti di poin 15 dan 16 ini jadi satu. Ini sudah include di poin nanti. Eno mau nanya. Sorry. Eno, Ya, Mbak. mau nanya, kalau di nomor 13 itu kan berarti untuk kepentingan jual beli tanah tuh antara kita dengan pembeli nanti yang mau beli rumahnya gitu ya? Bukan, Mbak. Internal. Ini antara kita, internal kita. Jadi Mbak Sari tadi merefer ke Penjual. sini, merefer ke poin nomor 5 ini di subjek hukum kan selaku pemilik tanah. Betul. Nah, kita kan punya kerjasama sendiri nih, Mbak. Ini aku masih membahasakan jual beli karena aku belum tahu detailnya. Kesepakatannya kemarin antara Mas Albak sama Mbak Sari. Ini proses pembayaran, proses ininya bagaimana aku belum dapat detailnya. Jadi ini aku masih konsepkan bahasanya sebagai jual beli. Nah, nanti bisa kita tuangkan aktualnya seperti apa kesepakatannya gitu. Ya, clear. Iya. Clear. Jadi proses jual belinya ini nanti ada dua ini, Mbak. Dua tahap antara kita sendiri nih, antara Mbak Sari sebagai pemilik tanah dengan Mas Albak sebagai pemilik modal yang akan bekerja sama, kemudian menjadi satu pihak bersatu, akan bertemu lagi sama calon pembeli rumah. Nah, ini kan nanti jual beli lagi. Ya. Ya, atau rumah. Ya. Rumah. Ya, Bukan betul. rumahnya, ya. Paham. Bagus, Nak, bagus. Lu kuliah berapa tahun nih bisa kayak gini? Tadi gue dengar. Oh iya, 6 tahun. Iya, bagus. Aku enggak. Ya, nanti ini berarti poin 15 dan 16 karena tadi di atas di sini di poin 5-nya aku sudah bergabung sama Mas Albak. Betul. Jadi ini nanti ikut ke sini poinnya aku. Iya, betul. Ya, masuk ke poin Terus, yang selanjutnya terkait dengan objek perjanjian. Nah, ini objek perjanjian inilah yang tadi aku maksud kesepakatan antara kitanya. Kalau yang di atas ini kan objek hukumnya. Objek hukum itu kan barangnya apa nih yang mau kita jual belikan, apa nih yang mau dikerjakan, gitu kan? Kalau ini objek perjanjian itu objek perikatan antar masing-masing pihaknya, gitu. Nah, tadi yang aku jelaskan di sini ini kan masih secara umum, nanti kesepakatan apa yang sudah dicapai. Nah, secara detailnya ini bisa dituangkan di bab objek perjanjian. Ya. Oke. Nah, ini makanya aku tulis di sini di bawahnya ini jual beli antara pemilik tanah dengan pemilik modal. Ini yang tadi yang seperti aku jelaskan tadi antara Mbak Sari dengan Mas Albak. Itu internal kitanya. Nah, di poin 17 ini lagi-lagi aku masih menggunakan bahasa jual beli karena aku belum tahu detailnya terhadap tanah dilakukan antara pemilik tanah dan pemilik modal. Silakan lanjut aja nggak apa. Ya, lanjut. Di poin 17 ini aku masih membahasakan jual beli terhadap tanah dilakukan antara pemilik tanah dengan pemilik modal yang telah disepakati dengan skema sebagai berikut. Nah, ini nanti cakupannya bisa masuk
apakah ada kesepakatan tentang harga, terus ada kesepakatan luas bidang yang lebih mendetail terkait sertifikat yang dipecah 2 tadi, kemudian mungkin ada kesepakatan tentang pembayaran, termin pembayaran gitu kan. Ya. Terus yang ini apakah ada kesepakatan juga tentang cara-cara pembayaran, apakah ditransfer, apakah tunai atau pakai cek mungkin apa segala macam. Nah, ini nanti bisa dituangkan di poin 17 ini. Oke, gitu. Sampai sini ada tambahan atau ada diskusi? Udah sih. Belum sih, masih cukup jelas. Lanjut Cukup, ya. Sudah lanjut. Nah, nanti di poin nomor 18 ini yang menjelaskan secara detail tentang pembayarannya aja. Seperti tadi misalnya kita punya termin pembayaran seperti apa, terus rekeningnya kemana, atas namanya siapa, gitu-gitulah. Ini lebih detail lagi nanti di poin nomor 18. Oke. Selanjutnya tentang pembangunannya, Mas. Jadi ini kan tadi di depan aku jelaskan kita mau bagi 2 objek ya, antara jual beli tanahnya dengan pembangunan bangunan rumahnya. Nah, ini tentang bab yang ini nih tentang pembangunan rumahnya, tapi masih pihaknya internal kita. Iya. Nah, jadi poin nomor 19 terkait dengan pembangunan rumah akan dilaksanakan mulai bulan Oktober 2021. Nah, ini rencana kemarin aku ngobrol-ngobrol sama Mas Albak, kita rencananya mau mulai start di bulan Oktober 2021 untuk pembangunan yang pertama. Sip. Terus poin 20, jumlah rumah yang akan dibangun adalah sebanyak 4 unit dengan rencana luas dari masing-masing rumah sebesar luas tanah 85 meter persegi dan luas bangunan 60 meter persegi. Ini mungkin lebih ke detail tentang teknis di pembangunan rumahnya ya, di sebab pembangunan. Oke. Itu luas Nah, tanahnya. terus Luas tanahnya 70 aja yang 15 kita kasih jalan itu. Biar iya, ini kemarin ini ya. Ya, lebih enak. Betul. Poin diskusinya. Oke, terus nanti di 21 ini terkait tadi detail mekanisme bagaimana cara penggunaan anggaran yang sudah dirancang dan sudah disepakati kita. Nah, kan kalau anggarannya kan sudah dibuat, kemudian sudah disepakati masing-masing pihak. Nah, kemudian ini menggunakannya gimana nih? Gitu. Ini kan karena area-area rawan nih biasanya nih kalau yang terkait masalah keuangan. Jadi nanti bisa dispesifikkan, dijelaskan secara detail di subbab yang pembangunan. Kemudian nanti di poin nomor 22 ada penjelasan juga bagaimana laporan terkait progres pembangunan, laporan cash flow, penggunaan anggaran dan lain-lain bisa disampaikan ke masing-masing dari kita. Waktunya mau habis lagi. Live dulu ya. Ya, live dulu aja ya. Ya, live dulu nanti kita. Boleh. Ya.